Jumpa nggak gitu, buka dulu ya. Aduh, maaf saya terlalu excited dapat masker dari Xiaomi yang satu ini. Terima kasih Xiaomi. Oke, jumpa lagi Jagat TV. Kali ini kita mau bahas mengenai Redmi Note 9 Pro. Seperti kita ketahui, keluarga Redmi Note ini biasanya keluarga yang paling dicari-cari. Oke, Redmi Note 9 Pro, tagline-nya 64 megapiksel quad kamera Pro. Ini adalah penerus Redmi Note 8 Pro yang udah kita review tahun lalu, ya, Oktober 2019. Nggak terlalu lama ya, nggak nyampe setahun. Nah, mohon maaf kalau kalian mungkin bingung dengan Redmi Note 9 Pro ini, karena memang Redmi Note 9 yang bukan cuma Redmi Note 9 ya, yang lebih dari Redmi Note 9 itu ada beberapa memang di pasaran. Ada Redmi Note 9 Pro yang ini, ada Redmi Note 9S, ada Redmi Note 9 Pro yang global, ada yang India, ada Pro Max, ada macam-macam memang gitu ya. Nah, ini tabelnya kurang lebih bisa dilihat. Nah, versi yang kita review tentunya bukan versi BM, bukan versi black market, bukan versi negara lain. Ini versi negara kita sendiri ya. Oke, jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu ya. Kita dapat yang 64 megapiksel dengan charger 33 watt. Keren. Oke, mari kita langsung lihat isi boxnya. Ada unitnya, ada screen protector sudah terpasang, ada charger 33 watt. Terima kasih Xiaomi ngasih charger yang 33 watt. Negara lain dikasih yang kecil, biarin aja kita yang 33 watt. Ya, mending resmi memang ya. Lalu kabel USB Type-C dengan aksen orange ya di bagian portnya. Kemudian ada soft case yang warna hitam transparan. Jadi ini bukan warna hitam, warnanya ini sebutnya bukan hitam, tapi soft case-nya sendiri yang hitam transparan. Ini hitam transparan. Iya, oke. Nah, soft case ini unik karena ada penutup di port USB Type-C-nya. Jadi Type-C kalian aman harusnya. Kemudian ada dokumen, ada SIM ejector, dan ada kartu ucapan terima kasih dari Avinza. Ya, dapat kartu ini ya. Ini Country Director Xiaomi Indonesia tahun 2020 ya. Nah, untuk desain, dia desainnya katanya stylish symmetrical design. Berarti semuanya harus simetris. Mari kita lihat ya nanti ya. Untuk pilihan warnanya ada lumayan banyak ya. Nah, back covernya ini kaca dengan perlindungan Gorilla Glass 5. Menarik sekali, harga segini, back covernya ada Gorilla Glass 5. Material frame-nya adalah plastik, dan dimensinya memang nggak bisa terbilang kecil, tapi Redmi Note memang dimensinya lebar ya. Jadi memang untuk yang suka layar yang agak lebar. Untuk bobot di kisaran 209 gram. Mari kita lihat ya, di sisi kanan itu ada fingerprint dan power button yang jadi satu. Kemudian di atasnya ada tombol volume up and down ya. Posisinya ini memang agak ke atas ya, agak di atas begini ya, di sebelah atas gini. Ya, jadi ya buat kalian yang tangannya agak kecil mungkin agak sedikit masalah karena dia harus naik ke atas, jadi harus geser-geser tangannya. Lalu kalau kita lihat di sisi atas itu ada satu titik, itu adalah mikrofon, dan satu lagi adalah infrared blaster. Ya, masih ada terus infrared blasternya. Kemudian di sisi kiri kita lihat ada slot SIM card. Ini udah triple slot. Jadi 2 SIM card plus 1 micro SD up to 512 GB. Kemudian kita lihat di sisi bawah itu ada headphone jack 3,5 mili, ada port USB Type-C, ada mikrofon, dan ada speaker. Ya, ini speakernya mono memang ya. Di sisi belakang kita lihat ada quad kamera, LED flash, ada logo Redmi juga di situ. Kemudian di sisi bagian layar kita lihat ini adalah kamera selfie-nya ya, punch hole di tengah-tengah. Ya, jadi simetris ya. Selain tadi kamera di belakang juga di tengah-tengah, ini sekarang di sisi layar juga kameranya simetris gitu. Ada earpiece untuk nelpon, ada LED notifikasi di sela-sela earpiece ini. Iya, kalau dinanya LED notifnya ada apa enggak? Ada ya. Oke, masih dari sisi depan kita lihat. Buat kalian yang sering ngomongin dagu dan jidat ya, kalian udah paham saya ngomong apa ya. Ya, memang sisi dagunya memang lebih tebal daripada jidatnya. Ya, sedikit lebih tebal ya. Dan kalau kita mau hide itu notch, jadi kita tutup dengan apa ya, plak hitam gitu ya. Kita setting supaya tertutup notch-nya, jidatnya akan jadi lebih tebal. Dan pada saat itu terjadi, ya ini agak sedikit kurang enak karena memang sudut di bagian atas nanti jadinya menyiku kotak, sementara di bawah itu melengkung. Jadi kurang simetris atas bawah, walaupun kanan kirinya simetris. Iya. Jadi kalau saya akan pakai dalam kondisi notch-nya kelihatan aja ya. Kelihatan aja sih punch hole-nya ini, nggak ada masalah, keren juga kok.
Oke, mari kita bahas soal layarnya. Layar ini sendiri adalah layar 6,67 inci dot display ya. Resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Ini adalah panel IPS. Start dulu, jangan protes dulu kalau ini panel IPS. Walaupun panel IPS dan refresh rate-nya memang hanya 60 Hz, nanti kita bahas sedikit soal itu ya. Color gamutnya itu ada di 84% NTSC. Ya, oke. 100% sRGB itu adalah kurang lebih 72% NTSC. Ini 84% NTSC. Jadi warnanya emang cemerlang walaupun dia IPS ya. Brightness-nya mencapai 450 nits, berarti ini tinggi ya. Dan dia udah support TÜV Rheinland Blue Light Certification. Jadi aman kalau buat nonton malam-malam gitu ya. Dan sudah jelas dia dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Nah, masalah 60 Hz, ya memang Redmi Note series masih pakai 60 Hz tahun ini, tapi kalau saya lihat ada 2 poin yang penting. Yang pertama adalah ini sepertinya upaya untuk buat konsumsi daya lebih baik ya di kelas yang ini, dan memang 60 Hz dan 90 Hz itu ada beda tapi tidak sejauh itu. Mungkin Xiaomi berpikir saya pakai 60 Hz aja, saya lebih irit dan saya bisa saving untuk nambahin fitur yang lain. Karena biar bagaimanapun 60 sama 90 itu bukan berarti bisa dan tidak bisa. Itu hanya ya 90 dan 60, bukan bisa dan tidak bisa. Tapi kalau misalnya dengan selisih harganya dia bisa menambahkan fitur yang jadi lebih ada, kayak contohnya tadi infrared itu ada di situ. Ya, itu berarti dia ya nambahin fitur lebih banyak gitu ya. Penggunaannya akan lebih berasa. Oke, kita lanjut spesifikasi internalnya. SoC Snapdragon 720G. Kita udah pernah tes ini sebelumnya, sebuah SoC yang namanya aja 720G tapi performanya mirip kayak 730G. Nanti kita lihat di sini apakah masih seperti juga. RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.1. Nice ya. Dan untuk baterai, ini adalah baterai 5020 mAh. Ini sangat menarik sekali. Oke. SoC yang terkenal irit, baterai besar dengan refresh rate 60 Hz. Harusnya menarik. Oke, untuk OS, dia menggunakan MIUI 11 ya, ini Android 10 out of the box. Jadi buka langsung dapat Android 10, nggak pakai update lagi ya. Karena pasti tanya, wah ada iklan nggak? Ya ada lah. Harga bisa ditekan, ada iklan. Tapi saya sih salut ya, iklannya udah nggak terlalu intrusif lagi gitu. Dan buat kalian yang iseng atau memang mau matiin pakai aplikasi atau pakai cara-cara advance lain, itu ada sih sebenarnya. Oke, untuk sensor ada accelerometer, ada light, proximity, orientation, gyro. Ya banyak yang nanya sih ada gyro sensornya. Ada gyro sensornya ya beneran. Ada magnetic sensornya juga. Untuk konektivitas ini adalah 4G. Biar nggak banyak yang nanya, udah 5G belum gitu. Ya belum lah, harga segini sekarang belum 5G. Ini 4G LTE. Wi-Fi-nya bisa 2,4, bisa 5 GHz, Bluetooth 5, dan tadi udah dibahas ada infrared blasternya, bisa untuk remote TV, remote AC, remote segala macam lah yang masih pakai infrared. Kemudian ini yang saya senang, dia juga selain ada infrared blaster, tadi dia punya NFC ya. Jadi sepertinya itu layar jadi 60 Hz bukan 90, tapi ada NFC di sini. Jadi buat kalian-kalian yang pakai uang elektronik kayak e-money, e-tol, apalah itu segala macamnya, Breezy, Flash, biar kau sebut semuanya sekalian, itu akan sangat diuntungkan dengan ini karena paling tidak itu bisa isinya bisa dicek dengan cepat. Ya, jadi kalau lagi butuh di jalan mau cek tahu isinya sekian gitu ya. Bahkan dengan toko online tertentu seperti Shopee misalnya, kalian bahkan bisa ngisi dari aplikasi langsung ke kartunya, tergantung ya kartunya apa dan cocok atau tidak dengan si toko online atau marketplace itu, tergantung dengan aplikasinya. Tapi enaknya gitu, bisa ngisi di jalan ya. Oke, lanjut. Untuk security dia menggunakan side mounted fingerprint dan ada face unlock juga. Nah, untuk side mounted fingerprint ini saya suka sebetulnya. Jadi fingerprint sensornya ditaruh di tombol power. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya pencet tombol powernya, nah langsung dia ngebuka masuk ke dalam menu ya. Langsung saya bisa buka, langsung pakai gitu. Ini sangat menyenangkan sekali karena toh kalau kita angkat, kita mau hidupkan dengan tombol power pastinya. Jadi sekalian ada fingerprint reader di situ membuat rasanya berasa kayak nggak ada biometric sensor. Padahal kalau dipakai sama orang lain ya nggak kebuka. Oke, kita masuk ke kameranya. Spesifikasi kameranya adalah 64 megapiksel wide angle kamera f1.89 autofocus 6P lens. Yang masuk ke Indonesia sensor utamanya 64 megapiksel, bukan yang 48 megapiksel. Lagi-lagi terima kasih Xiaomi Indonesia, mending resmi. Kemudian ada ultra wide angle kamera 8 megapiksel f2.2
5P lens di sini. FOV-nya 119 derajat, ini fixed focus ya. Dan kemudian ada 5 megapiksel makro kamera f2.4 dan ini adalah kamera autofocus makronya 2-10 cm. Plus masih ada lagi 2 megapiksel depth sensor. Kamera selfie-nya ini menggunakan kamera selfie 16 megapiksel f2.4 5P, lensanya fixed focus. Untuk perekaman video, kamera utamanya yang 64 megapiksel itu bisa sampai 4K 30, 4K 30, 1080p bisa mencapai 1080p 60 fps. Sementara itu untuk kamera ultra wide itu 1080p 30 fps, itu udah maksimum. Dan kamera makro itu juga bisa mencapai 1080p 30 fps. Ya, kamera utamanya sudah dilengkapi dengan AIS, jadi ada Electronic Image Stabilizer, dan bisa manual video di aplikasi kamera bawaan. Manual video, jadi ada manual settingnya. Nah, mau tahu detail kamera seperti apa? Langsung aja sama Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 9 Pro. Ya, ini adalah penerusnya Redmi Note 8 Pro. Dan di kesempatan kali ini kita mau tes kemampuan kameranya. Jadi, apakah ada upgrade yang signifikan dari Redmi Note 8 Pro ke Redmi Note 9 Pro? Mari kita lihat. Oke, yang pertama kita tes dulu adalah kamera selfie-nya. Ini adalah kamera selfie-nya Redmi Note 9 Pro, direkam di resolusi Full HD 30 fps. Dan di sini juga kita pengen lihat kemampuan mikrofon ya dalam perekaman suara. Apakah bisa merekam suara dengan bagus? Jadi ini saya nggak pakai audio eksternal atau audio tambahan. Ini audio langsung dari mikrofonnya Redmi Note 9 Pro. Jadi gimana hasil suaranya? Bagus atau enggak? Silahkan kalian komen di bawah ya. Oke, di sini juga kita mau lihat kemampuan dynamic range dalam video selfie-nya. Kalau misalnya dihadapin ke langit langsung seperti ini. Kalau misalnya dynamic range-nya bagus, biasanya tuh warna langit dan warna wajah saya tuh masih cukup kelihatan. Kalau misalnya dynamic range kurang bagus, biasa langitnya putih doang. Atau kalau misalnya muka saya kelihatan, itu langitnya putih doang. Kalau langitnya kelihatan, muka saya hitam doang biasanya. Tapi di sini sepertinya udah lumayan ya. Oke, kemudian ini adalah kamera utamanya Redmi Note 9 Pro. Ini saya rekam di kamera utamanya yang 64 megapiksel di resolusi Full HD 30 fps. Jadi ini sekalian pengen ngecek stabilizernya sebagus apa. Ini saya pakai jalan. Dari layar sih kelihatan cukup stabil ya. IIS-nya berfungsi dengan baik di sini. Kalau kita pakai lari. Nah, Redmi Note 9 Pro juga bisa merekam di Full HD 60 fps ya teman-teman. Jadi walaupun video ini nanti di ekspornya ke 30 fps, jadi mungkin nggak gitu bisa kelihatan 60 fps di mana. Tapi yang bisa saya bilang di sini adalah IIS-nya belum berfungsi di resolusi yang ini ya. Jadi memang efektifnya IIS-nya itu hanya di Full HD 30 fps. Lalu ini adalah perekaman 4K 30 fps di Redmi Note 9 Pro. Seperti yang teman-teman lihat masih agak sedikit goyang ya memang karena IIS-nya belum berfungsi di resolusi ini. Kalau pengen bikin videonya stabil banget, setel aja di Full HD 30 fps. Oke, menariknya di Redmi Note 9 Pro ini, di kamera ultrawide-nya juga bisa kita pakai untuk video. Untuk resolusinya maksimumnya di Full HD 30 fps. Ini jadi teman-teman bisa dapat sudut pandang yang lebih lebar. Jadi kalau mau video pemandangan ini akan berguna banget. Dan kalau saya lihat di layar ya, ini stabilizernya berfungsi dengan baik di resolusi ini. Jadi stabil banget video. Ini saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Kemudian yang menariknya dari Redmi Note 9 Pro ini, kamera makronya juga bisa untuk video. Ya, makronya untuk video bisa. Dan kelebihannya kamera makro di Redmi Note 9 Pro ini adalah kamera makronya itu autofocus. Itu fitur yang penting teman-teman. Jadi kalau pengen nge-shoot objek jarak dekat, tinggal dideketin aja tuh. Nanti dia akan fokus sendiri. Tuh. Mantap ya. Nah sayangnya di perekaman video di Redmi Note 9 Pro ini nggak bisa pindah-pindah lensa ya pas lagi rekam video. Jadi kalau mau pindah ke ultra wide atau ke yang kamera utamanya yang wide, itu mesti dimatiin dulu. Jadi ini saya rekam di kamera wide-nya. Kemudian ini adalah kamera ultra wide-nya Redmi Note 9 Pro. Jadi kalian mesti matiin dulu, pindah lensa, baru rekam lagi. Kemudian kita juga pengen ngecek kemampuan autofokusnya. Jadi ini kamera utamanya, kita pengen cek
Kalau pindah-pindah fokus gimana? Wow, cukup cepat ya. Untuk kamera ultrawide-nya memang fix fokus, jadi kalian nggak bisa manual video atau manual foto tuh fokusnya nggak bisa diatur, udah fix begitu aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian terlalu dekat, biasa kalau di ultrawide itu dia agak ngeblur kayak seperti ini. Jadi memang ultrawide itu dipakai untuk foto pemandangan dan fokus ini fix ya teman-teman. Nah, sekarang sudah di malam hari, jadi kita juga pengen lihat kemampuan kamera Redmi Note 9 Pro kalau kondisinya gelap atau malam hari seperti ini atau tempat minim cahaya. Kebetulan di sini saya juga cuma dibantu sama lampu jalan doang nih, satu lampu jalan, jadi emang sedikit masih ada cahaya. Tapi kurang lebih pengen kasih lihat aja kalau low light itu seperti apa hasilnya. Kalau saya lihat di layar sini hasil videonya masih bagus banget ya, masih terlihat jelas wajah saya dan seperti teman-teman lihat ini sudah malam hari seperti ini. Hasil masih cukup oke loh. Kemudian ini adalah perekaman kamera utamanya di resolusi Full HD 30 fps. Sebenarnya ini agak sedikit mengejutkan sih ya untuk hasil videonya di malam hari seperti ini nih, bunga-bunganya masih terlihat warnanya dengan jelas gitu loh. Jadi sebenarnya sensor besar itu nggak cuman berdampak ke kualitas foto yang lebih bagus gitu, tapi juga ke kualitas video lebih bagus karena dia bisa menangkap cahaya yang lebih banyak. Dan walaupun sudah kondisi malam seperti ini, focusingnya masih cukup bagus, masih cepat tuh dia pindah fokus gitu. Wow. Kemudian ini adalah kamera ultrawide-nya dari spot yang sama nih. Kalau tadi siang kan lebih terlihat jelas ya pemandangannya. Kalau udah kondisi malam seperti ini, seperti teman-teman lihat nih gelap doang, nggak gitu kelihatan, nggak seperti kamera utamanya. Emang ini wajar sih, kita nggak bisa berharap banyak dari kamera ultrawide-nya karena jarang ada kamera ultrawide yang kemampuan kamera ultrawide-nya sekelas dengan kamera utamanya. Jadi kalau emang kondisinya gelap seperti ini, pakai kamera utamanya aja ya. Oke, kemudian ini adalah perekaman video untuk kamera makronya. Jadi kondisi malam seperti ini, apakah masih bisa digunakan kamera makronya? Dan iya, dia agak sedikit struggling soal fokusnya, agak kesulitan. Oke, ngomongnya soal menu kamera, ini adalah aplikasi kamera bawaannya Redmi Note 9 Pro. Jadi kita pengen lihat nih tampilannya seperti apa dan ada fitur-fitur menarik apa. Ini kalau kalian buka ini langsung masuk ke foto. Dan untuk pindah-pindah lensa, teman-teman lihat di sini ada tombol satu kali. Kalau kita pencet bawahnya, itu nanti kita masuk ke kamera ultrawide. Yang ini kamera utamanya. Kalau kita klik yang atas, ini digital zoom ya teman-teman. Digital zoom 2 kali karena dia nggak ada kamera telenya. Oke. Lalu kita coba geser di video. Sama, ini kamera utamanya. Lalu ini kamera ultrawide-nya. Bisa untuk video juga. Lalu kalau kita klik atasnya, ini juga untuk digital zoom. Baik foto maupun video, kalau kalian mau masuk mode makro, mesti masuk ke menu yang ini. Baru kita bisa masuk ke makro. Tuh. Seperti ini. Lalu kita bisa pilih resolusi video di sini, bisa 720x30, Full HD 30. Ini untuk yang makronya ya. Ini kita close dulu makronya. Ini kamera utamanya bisa Full HD 30, Full HD 60, 4K 30. Kalian atur di sini. Untuk ultrawide-nya maksimum di Full HD 30. Oke, lalu kemudian ada straighten ini untuk mendeteksi supaya video kalian tetap lurus gitu. Ada indikator garisnya di sini. Lalu ada slow motion di sini. Kita bisa pilih FPS-nya di sini. Di samping menunya ini ada 120 fps, 240 fps, atau 960 fps. Untuk slow motionnya seperti teman-teman lihat di contoh berikut ini 120 fps. Kemudian ini 240 fps. Kemudian ini 960 fps.
Seperti teman-teman lihat efektifnya itu di 240 ya, karena 960-nya itu keren juga. Cuma itu terlihat itu interpolasi. Jadi nggak benar-benar 960 fps itu. Terlihat jadi agak berbayang-bayang gitu kan videonya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini tadi di foto ini ada menu HDR off on auto. Biasanya saya set di auto aja. Ada flash juga. Ini ada AI-nya untuk mendeteksi objek apa yang sedang di shoot. Ini ada filter juga. Di menunya ada timer 3 sampai 5 detik. Ini ada fitur tilt shift di sini, ada circle, ada parallel, ada Google Lens, ada straighten juga. Kemudian di sini ada dokumen. Lalu kita lihat lagi di sebelahnya ada fitur 64 megapiksel supaya resolusinya full. Kalau saya pribadi sih jarang pakai ya, karena hasilnya nggak terlalu jauh beda sama kamera yang bukan kamera, maksudnya di mode standarnya, mode foto standarnya. Seperti teman-teman lihat di sampel berikut ini, nggak terlalu jauh beda. Bahkan di 64 megapiksel itu HDR-nya nggak jalan. Jadi saya lebih sering foto di mode standarnya aja. Ini portrait untuk bokeh-bokehan supaya backgroundnya lebih blur. Kita bisa atur dari F1 sampai F16 tingkat bokehnya. Lalu ada naik di sini, ada panorama, ada pro. Nah, ini yang menarik nih dari Redmi Note 9 Pro. Akhirnya ada pro untuk video. Yes, akhirnya fitur ini ada lagi. Dulu ini padahal fitur standar, cuma di HP-HP sekarang ini udah mulai jarang fitur manual untuk video. Kita bisa lihat di sini apa aja yang bisa kita atur. White balance-nya tuh bisa kita atur atau manual seperti ini. Mau berapa Kelvin. Lalu ini fokusnya kita bisa auto fokus di sini atau manual fokus seperti ini. Shutter speednya juga bisa kita atur dari 1/4000 sampai long exposure itu per 30 detik. Oke. ISO-nya kita bisa atur dari 100 sampai 3200. Kita bisa pilih lensanya mau yang wide, ultra wide atau makro. Nah, di makro karena makronya autofocus nih, teman-teman bisa atur fokusnya manual di video. Tuh. Mantap. Kalau ultra wide-nya nggak bisa ya, karena ultra wide-nya fix fokus. Nah, di sini ada fitur menarik namanya focus picking. Yes, ada focus picking di sini. Ini mantep banget. Kalau kalian content creator pasti ngerti nih. Ini akan sangat pakai supaya kalian bisa yakin kalau misalnya objek yang kalian shoot itu fokus pasti. Kalau indikatornya merah tuh berarti objeknya fokus. Kalau enggak berarti belum fokus. Ini akan sangat berguna kalau kalian content creator ya. Kemudian ada exposure verification, di mana ini bisa mendeteksi bagian mana yang terlalu gelap nih teman-teman. Seperti teman-teman lihat indikator warna biru. Kalau semakin gelap dia akan semakin kelihatan tuh indikator itu. Jadi kalau untuk memberi tanda kalau pencahayaan kalian udah cukup bagus atau belum. Kalau terlalu gelap dia akan keluar indikator seperti itu. Lalu ada lock juga di sini. Wow. Bisa shoot lock. Lalu bisa taruh movie frame supaya terlihat lebih kayak film bioskop. Lalu ada histogram. Gila, ini profesional banget ini menu kameranya, mantap. Oke, di sini saya mau kasih lihat perbandingan foto dengan mode biasa dan juga night mode. Jadi kita coba ambil foto dulu dengan mode biasanya. Ini aja pakai mode biasa udah terang banget ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ups. Nah, sekarang kita coba ke night mode-nya.
Dia akan processing sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Wow, cukup bisa mengangkat bagian yang agak gelap menjadi lebih terang lagi ya teman-teman. Oke juga. Oke, gimana? Keren? Keren. Oke, kita lanjut ya ke pengujian performa. Untuk Antutu 7 skornya ada di 226.268, sementara Antutu 8 di 276.282 ya. Untuk Geekbench single core-nya di 2666 dengan multicore 7198. Geekbench-nya 5 itu single core 570 dengan multicore 1782 dengan 3D Mark, Slingshot, Extreme OpenGL itu di 2355. Ini semua skornya tipikal untuk 720G, 730G. Sementara GFX Bench itu 1080p, T-Rex off-screen di 86 fps. Ya, jadi ada tenaganya memang ini ya, SoC 1 ini ya. Oke, kita coba aja langsung ke gaming ya. Default maksimumnya itu adalah Smooth Ultra. Sayangnya lagi-lagi saya berharap banget Xiaomi ayo dong kerjasama sama PUBG buka ini Smooth Ultra jadi Smooth Extreme ya, biar bisa lebih enak main gamenya di sini ya. Nggak tahu kenapa belum dibuka. Kita unlock jadi Smooth Extreme itu pakai GFX Tool. Dan setelah di-unlock kita dapat 55 sampai 60 fps. Mulus lancar, gyro pun aman. Gyronya mulus juga jalannya, nggak nyendet-nyendet gimana gitu. Nggak. Oke, kemudian game lain kita coba Call of Duty, grafiksnya bisa very high, frame rate very high, all effect on, kita dapat 57 sampai 60 fps. Lagi-lagi nyaman sekali. Lalu AOV ya, display quality-nya medium plus, belum bisa HD sayangnya. Kalau dipilih HD keluar notifikasi HP-nya nggak kuat. High frame rate mode-nya bisa on. Lagi-lagi saya harus bilang mungkin Xiaomi butuh kerjasama yang benar supaya game-game ini lebih kenal sama smartphone-nya ya. Dan Dynamic Cloud Shadow juga masih nggak ada sayangnya, masih belum dibuka. Settingnya masih dipentokin, masih nyangkut ini kayaknya ya. Xiaomi tolong kerjasamanya dengan AOV mungkin ya. Tapi kalau bicara soal frame rate dia tetap 60 fps ya. Lalu kita masuk ke Honkai Impact 3 ya, karena Chris yang bantu kerjain pasti ada Honkai Impact 3 dan pasti rame pengujiannya. Kita tes di high, frame rate 60, all effect off, kita dapat 27 sampai 45 fps. Jadi terlihat memang performanya oke banget. Lalu ini ada banyak yang minta Black Desert Mobile ya. Setting rata kanan seperti di screenshot setting ini ya. Ini agak ribet soalnya mau disebut satu nih ya, agak settingnya kepanjangan gitu ya. Kita dapat 38 sampai 45 fps. No problem. Maksimum frame rate game ini memang 45 fps ya. Dulu dia mentok di 30, makanya kita nggak pernah pakai. Sekarang dia udah dinaikin walaupun belum nyampe 60 fps. Jadi ya 45 oke lah ya. Lalu kemudian PES 2020, grafiksnya di standar, frame rate 60 fps, kita dapat 58 sampai 60 fps. Mulus, lancar. Oke, lalu kita masuk ke pengujian baterai ya. Bagaimana nih baterai gede nih ya. Baterai gede, layar 60 Hz. Oke, video playback kita dapat 27 jam 40 menit. Oke, sip. Ini keren banget. Saya nggak menyesal kalau ini dapat layar 60 Hz karena toh warnanya bagus, dapat fitur-fitur ekstra, dan ini berakhir dengan video playbacknya pun bisa lama. Jadi baterainya ini keren banget ya. Lalu kalau kita main game PUBG 30 menit itu turun dari 96% ke 90%. Jadi 30 menit itu 6%. Kecil kan turunnya ya. Kemudian untuk charging ini juga nggak kalah hebat ya. 33 watt chargernya, kita dapat charging time 1 jam 30 menit. Ini cepat untuk 5000 mAh. Nah, berdasarkan review-review yang lain mengatakan kalau yang dapatnya 18 watt, kasihan deh ya untuk yang bukan di Indonesia, itu ngecharge-nya bisa 2 jam lebih. Kita dapat charger 33 watt 1 jam 30 menit. Jadi mending resmi ya. Oke, kita tes suhunya sekarang. Bagaimana dengan CPU throttling test 30 menit? Dan kita lihat di sini suhu layarnya bisa 39 sampai 45 derajat Celcius dan bodi belakangnya 38 sampai 45 derajat Celcius, bukan suhu yang mengerikan, nggak nyampe 50-an di sini ya. Walaupun emang udah agak bisa kadang-kadang agak anget ya. Dan hasilnya 94% ya hasil tesnya. Jadi performa CPU-nya stabil banget.
Oke, kita masuk ke pengujian-pengujian ekstra yang lain ya. Seperti pasti banyak yang nanya, Netflix-nya gimana? Nggak masalah, ini L1, jadi Netflix-nya bisa high definition ya. Bukan kaleng-kaleng yang satu ini. Untuk touch delay, daripada kita salah, kita tes beberapa aplikasi sekaligus saja ya. Oke, ya kita coba Real Drum. Nah, pakai Real Drum ini aman. Pakai Classic Drum juga touch delay-nya aman ya. Pakai Drum Kit gimana? Oh, aman juga. Karena kita udah lihat ada beberapa smartphone yang kalau kita salah pilih aplikasi, tiba-tiba berasa touch delay gitu. Agak aneh. Jadi kita coba semuanya. Sekalian kita tes di game PUBG dan kita lihat bahwa touch delay-nya juga aman. Nah, banyak pertanyaan soal screen recorder akhir-akhir ini, jadi kita juga tes. Kita bisa pilih sound source untuk screen recordernya adalah mute, nggak pakai suara, mikrofon, atau sistem. Sebagai catatan, frame rate maksimumnya tuh ya cuma 30 fps ya kalau dia lagi direcord ya. Udah diturunin dari 1080p ke 720 tetap aja maksimum 30 fps. Jadi nggak bisa screen record di 60 fps. Kalau kalian mau 60 fps kayaknya mesti di shooting pakai handphone aja ya atau pakai kamera gitu ya. Kemudian tes berikutnya adalah tes HDR video apakah hidup, dites di YouTube dan menu HDR-nya keluar. Dan warnanya, wow, mantap warnanya. HDR bener ini warnanya ya. Ada yang mungkin bilang warnanya tidak segitu genjrengnya keluarnya seperti smartphone yang lain. Tapi menurut kami ini HDR-nya bener. HDR itu harusnya bagian yang gelap itu diterangkan. Bagian yang terang itu tidak terlalu terang sampai terlalu putih ya. Jadi kelihatan semua detailnya. Dan warna kalau berlebihan juga agak aneh sih kalau di HDR sebetulnya. Jadi ini HDR-nya pas kalau menurut kami. Oke, tes berikutnya adalah vibration motor. Ini biasanya titipannya saya nih memang. Ya, karena saya agak rese sama vibration motor kalau ngetik enak atau enggak. Smartphone mid class yang paling bagus haptic feedbacknya saat ini adalah ya ini ya. Jadi kalau ngetik itu sambutan getarannya itu enak gitu. Asli enak banget buat ngetik. Jadi bisa pendek dan pasti nggak ngambang gitu ya sambutan haptic feedbacknya gitu ya, dan nggak terlalu keras juga gitu. Ini jarang banget yang dikasih vibration motor yang enak kayak begini, tapi nemu di sini. Kemudian untuk pertanyaan yang umum sekali tanya, apakah USB OTG bisa jalan? Kita jawab aja langsung. Bisa. Dari sisi performa ini sekelas sebetulnya sih, mirip-mirip dengan Redmi Note 8 Pro ya. Yang satu MediaTek, yang satu Snapdragon, tinggal pilih yang mana yang mau dipakai. Ya mungkin juga budgetnya, mungkin juga ada fitur-fitur lain yang mau dilihat ya. Di sisi lain ada peningkatan tapi memang nggak begitu jauh dari Redmi Note 8 Pro ke Redmi Note 9 Pro ya. Sepertinya Redmi Note 9 Pro ini kalau buat saya ini cocok banget buat yang belum beli di kelas ini ya, pengen naik kelas mungkin ke kelasnya harga yang ini, mau ngerasain yang enak performanya tinggi pakai ini gitu. Tapi kalau kalian pakai Redmi Note 8 Pro mungkin ya belum pas ya. Ada Mi 10 tuh kalau mau upgrade. Kira-kira ini perbandingan dari keduanya ya antara Redmi Note 8 Pro dengan Redmi Note 9 Pro. Kita bisa lihat bahwa layarnya memang lebih besar di Redmi Note 9 Pro, dimensi juga sedikit lebih besar, slot SIM card-nya kalau yang kemarin hybrid, yang sekarang triple, ini peningkatan sih sebetulnya ya. RAM dan storage untuk seri 128GB-nya, kalau yang baru memang 8GB RAM ya, yang dulu tuh 6GB RAM, storage sama-sama 128. Baterai ada peningkatan dari 4500 ke 5020. Video playback, oh itu naiknya lumayan jauh tuh, 22 jam sampai ke 27 jam jadi akhirnya ya. Charging time itu turun lumayan juga dari 1 jam 50 menit jadi 1 jam 30 menit, lebih cepat gitu. Kamera ini speknya mirip tapi sebetulnya hasil fotonya dan videonya tuh lebih baik. Mungkin karena ISP Spectra dari ini ya, dari si 720G. Ya emang terkenal ISP-nya bagus sih memang yang punya Qualcomm ya. Nah, ini yang menarik kalau kita bicara soal pasang Gcam ya. Di yang sebelumnya Redmi Note 8 Pro emang bisa dipasangin Gcam ya, MediaTek ada Gcam-nya. Ya, itu luar biasa. Tapi kalau di yang ini yang Redmi Note 9 Pro, ini sekarang juga udah ada. Dipasang dan itu flawless, mulus lancar masangnya. Dan untuk support third party developer mode custom ya jelas biasanya Snapdragon ya lebih oke ya. Ya tapi kan kalau kalian pakai biasa mungkin poin yang satu ini nggak terlalu penting ya. Oke, mari kita lihat. Mungkin kalian selalu ada yang bilang Om Ded kasih tahu minusnya di mana. Oke, minusnya ya ini smartphone bodinya gede. Kalau kalian nggak suka dengan smartphone yang bodinya besar, ini mungkin nggak pas. Tapi yang namanya Redmi Note itu selalu besar-besar bodinya ya. Kalau kalian nyari Redmi Note terus berharap ini kecil, kalian emang udah salah nyari tipe. Kemudian iklan masih ada walaupun tidak segitu intrusifnya, tapi ya masih ada, nggak ada masalah. Saya sih nggak terlalu masalah sama ini ya.
Kemudian plus beberapa game masih belum dioptimalkan. Saya masih butuh Xiaomi kerjasama dengan game-game itu ya untuk membereskannya. Banyak yang bilang ini masalah 720G. Saya nggak tahu apa Xiaomi dan Qualcomm harus kerjasama dengan game, saya nggak tahu. Tapi biasanya sih lebih ke arah si smartphone-nya sendiri. Nah, terlepas dari itu, kita harus lihat positif poinnya. Kameranya bagus, layarnya bagus, untuk IPS nih bagus banget bahkan ya. Baterainya sangat awet nih, penting banget. Performanya kenceng, untuk kelas harganya kenceng banget. Chargingnya cukup cepat. Ingat ini 5000 mAh, haptic feedbacknya kalau pas ngetik enak banget. Ada infrared blaster, ada NFC. Jadi secara keseluruhan ini adalah smartphone yang all round, yang bisa buat semuanya, bisa buat macam-macam gitu ya, lengkap. Ya, saya udah pernah bahas sedikit tentang ini ya, bahwa sebuah smartphone yang lengkap itu di kelas menengah harusnya lebih menarik daripada yang hanya unggul satu titik doang. Karena ini akan dipakai buat jadi macam-macam. Oh ya, sama ekstra sedikit terakhir menurut saya, fingerprint yang ada di tombol power ini sangat menyenangkan sekali penggunaannya. Saya sejujurnya lebih suka ini daripada yang di layar sih. Ya, pada akhirnya terima kasih Xiaomi sudah menghadirkan Note yang baru, Redmi Note 9 Pro, dan tetap datang dengan keunggulan-keunggulan yang kami suka. Dan kali ini peningkatannya luar biasa. Apa yang dibutuhkan, itu yang ditingkatkan. Saya Didi Irfan, Jaga Devi TV.